Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jumpa lagi dalam renungan siang ini. Tema hari ini, pesan si pipit. Bacaannya dari Mazmur 84 ayat 4. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Nah saudara, di dalam gereja cukup sering kita menjumpai burung-burung kecil dan kita memanggilnya burung pipit. Nah dalam bacaan kita siang ini, pemazmur mau melukiskan. Pemazmur melihat ada burung pipit juga burung layang-layang yang memiliki sarang dan rumah pada mezbahnya Allah. Nah pemazmur dengan kemurnian hatinya melihat kasihnya Tuhan yang mau menerima dengan penuh kasih ciptaannya di dalam baitnya. Nah sebenarnya apa manfaat seekor burung pipit dalam gereja? Di dalam gereja, burung pipit tidak bisa membantu kegiatan gereja, tidak memberikan persembahan, bahkan tidak melayani dalam gereja. Bahkan kalau ditangkap kemudian dijual, tidak menghasilkan banyak, bahkan tidak laku, karena tidak berharga. Nah karena dia hanyalah burung pipit, bukanlah burung elang atau burung cendrawasih yang kuat, gagah, indah. Bahkan daripada bermanfaat, burung pipit lebih tampak merepotkan karena kotoran-kotorannya mungkin cukup menjengkelkan bagi kita. Nah saudara-saudara, jika saat ini saudara merasa tidak bermanfaat, tidak berguna, diabaikan baik oleh keluarga, baik oleh suatu komunitas, ataupun dalam gereja sekalipun, bahkan mungkin saudara merasa keberadaan saudara hanya menjengkelkan dan merepotkan di dalam dunia ini, kita akan belajar dari seekor pipit. Ya, kita akan melihat apa pesan pemazmur lewat burung pipit ini. Nah yang pertama adalah Tuhan menerima kita apa adanya. Terkadang dunia menerima kita dengan syarat. Ada penolakan yang kita terima karena dunia melihat keadaan kita seperti penyakit. Masa lalu kita yang buruk, pernikahan yang rusak, kegagalan karir atau studi, hubungan yang tidak baik, kemiskinan, dan lain sebagainya. Dan ini acap kali membuat kita ragu, apakah Tuhan menerima keberadaan kita sepenuhnya. Nah saudara-saudara, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan akan kita, Dia telah datang ke dunia ini. Dia mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah melalui pesan si pipit ini, kita disadarkan bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Bukan karena ada apanya. Meskipun dunia di sekitar kita tidak menerima kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Karena Tuhan punya rencana yang dahsyat atas hidup kita. Ketika kita mau datang kepadanya dengan hati yang tulus, dengan kasih-Nya, Ia akan menghampiri kita. Nah yang kedua, kita berharga di mata Tuhan. Kesadaran betapa kita berharga di mata Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang positif. Karena Tuhan tidak pernah memandang rupa, tidak memandang jabatan atau kekayaan yang kita miliki. Bahkan Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan hal-hal yang besar di luar kemampuan kita. Tetapi Tuhan melihat hati kita dan kesungguhan kita untuk bertobat datang kepadanya. 1 Samuel 16 ayat 7b berkata, sesungguhnya bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah saudara-saudara, sejelek apapun dan seburuk apapun kita di mata orang lain, bahkan mungkin kita dihina, dicaci, direndahkan, tetap di mata Tuhan kita sangat berharga. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 6-7, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah saudara, percayalah kepada Yesus. Dia tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan engkau. Dia menerimamu apa adanya, karena engkau berharga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.